Oke. Ya, kita akan malam ini belajar mengenai eh, basic ya, basic training untuk marketing properti ya. Itu kita akan belajar hal-hal yang mendasar ya, yang perlu diketahui sebagai marketing properti ya. Baik, yang pertama eh, kami memperkenalkan mengenai RP Pro ya. Jadi nama brand kita itu RP Pro ya. Nah, untuk yang agent-agent lain seperti ada Rewide, ada Era, ada Century, ada LG Hooker ya kan. Nah, dan lain-lain macam banyak sekali ya eh, brand atau merek dari agent properti. Nah, kita secara legalitas namanya PT RP Pratama Property ya. PT RP Pratama Property. Terus ada izin Menkumham ya tahun 2023 ya dengan nomor induk berusaha 101023011638 Udah kelihatan ya share-nya ya. Ya, kelihatan. Ya, dan kita juga anggota Asosiasi Real Estate Broker Indonesia atau AREBI ya singkatannya. Eh, Nomor anggota 01192 ya. Bulan 6 tahun 2024 ya. Nah, adapun bidang usaha yang kita fokuskan ya di PT Arpi Pratama itu yang pertama mengenai penjualan, pembelian dan penyewaan properti ya. Jadi jual, beli dan sewa ya. Itu yang kedua ada property management ya. Ini sebenarnya terkait juga dengan yang pertama tadi, tapi dia lebih ke pemeliharaan bangunan ya. Nah ini mungkin nanti kita rencanakan uh, tahun ini pun tahun depan ya bisa kalau ada kita dapatkan bangunan yang mau dikelola ya. Kemudian ini ya surat sertifikat pendaftaran pendirian PT Arpi Pratama Properti tanggal 10 Oktober 2023. Kemudian ini sertifikat dari Asosiasi Real Estate Broker Indonesia bulan 6 2024. Nah, kemudian visi dan misi ya. Apa yang menjadi visi dan misi eh, perusahaan kita? Yang pertama visinya menjadi perusahaan broker properti yang berprestasi ya. Dapat diandalkan, berpandangan jauh ke depan dan memiliki integritas. Jadi RV itu kita bikin ininya achievement, A-nya achievement, R-nya reliable, dapat diandalkan, V-nya visioner, memiliki panjangan ke depan dan integrity atau integritas ya. Kemudian misinya memberikan informasi properti sesuai kebutuhan konsumen, kemudian membantu owner dalam memasarkannya. Ini ketutup nih. Ya, dalam memasarkan. Properti miliknya secara luas, cepat, dan harga sepadan. Yang ketiga, membangun kepercayaan kepada owner, konsumen, dan rekan sejawat dengan menjaga dan memelihara etika bisnis ya. Itu misi kita ya, untuk mewujudkan visi tadi. Nah, kemudian, apa sih yang dimaksud properti gitu kan? Properti ini banyak digunakan ya dengan makna yang berbeda. Kalau yang di misalkan sandiwara, properti itu maksudnya itu barang-barang yang dipergunakan dalam sandiwara itu bisa meja, bisa kursi, ya, bisa TV. Nah, itu yang dimaksud properti kalau di drama-drama atau sandiwara. Nah, di bidang kita ini yang dimaksud properti adalah harta berupa tanah, ya.
tanah dan bangunan ya. Ada tanah, bisa tanah saja ataupun tanah dan bangunan misalkan rumah ya. Nah, serta sarana dan prasarana yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari tanah atau bangunan yang dimaksud. Nah, itu arti properti ya. Jadi harta berupa tanah dan bangunan ya, serta sarana dan prasarana yang merupakan bagian dari tanah dan bangunan itu. Nah, itu yang dimaksud properti. Nah, apa aja jenisnya? Nah, itu pertama itu ada tanah ya. Tanah saja misalkan tanah kapling kah atau tanah kebun ya. Kemudian yang kedua adalah rumah ya. Rumah, ketiga ruko, kemudian apartemen ya. Kemudian kelima gudang, keenam pabrik, dan tujuh ada ruang perkantoran ya. Jadi kita lihat di banyak di gedung-gedung itu ruang perkantoran yang disewakan ya. Kita juga bisa membantu pemilik perkantoran itu untuk memasarkan ya. Jadi kita bisa juga dapat fee dari situ kalau kita bisa memasarkan ruang perkantoran mereka. Nah, kemudian produknya itu ada yang disebut produk primary ya. Primary yaitu maksudnya rumah atau ruko yang dibangun dan dimiliki oleh developer. Jadi dia bangun dari awal ya, mulai dari tanah gitu ya. Terus dibangun baru sampai kemudian diserahkan ke pembeli ya. Nah, itu disebut primer. Jadi kita misalkan dengan developer ya, bekerja sama dengan developer, misalkan Harapan Indah, PT yang membangun Harapan Indah, kita kerjasama, kita menjual rumah-rumah yang mereka bangun dan jual gitu ya, seperti Sumarkon Crown Gading misalnya, itu kan dari awal ya menjualnya itu. Nah, itu primary. Kemudian ada yang disebut secondary ya. Secondary itu berarti itu sudah ada pemiliknya langsung ya. Jadi kita berhubungan dengan pemilik langsung, bukan lagi dengan developer. Itu ya, ada primary, ada secondary. Nah, kemudian kita belajar istilah-istilah dalam properti yang umum kita jumpai ya. Di luar ini mungkin masih banyak ya, tapi kita secara uh, sederhana aja. Misalkan ada yang disebut akta jual beli. Apa itu AJB atau akta jual beli? Itu surat keterangan bahwa satu properti itu sudah dipindah tangankan ya, atau sudah dijual ya, dari penjual ke pembeli. Nah, itulah yang dibuat AJB di notaris ya. Kemudian ada disebut broker. Jadi saya bikin ini berdasarkan alfabet aja ya, biar gampang. Broker adalah perusahaan perantara antara penjual dan pembeli. Termasuk Arvi Pro ya. Arvi Pro itu termasuk broker. Demikian juga Rewide, Century ya. Karena kita adalah perantara antara penjual dan pembeli. Terus ada disebut BPHTB, yaitu biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan ya. Itu nama lainnya adalah pajak pembeli ya. Jadi kalau kita membeli satu properti, ya kita sebagai pembeli wajib membayar BPHTB atau pajak pembeli. Dan ini besarnya adalah 5% ya dari harga pembelian ya atau harga transaksi. Kalau hak penjual itu 2,5% ya. Kemudian closing, closing itu adalah terjadinya kesepakatan jual beli antara pembeli dan penjual ya. Jadi kalau pembeli sudah sepakat dengan harga yang ditawarkan penjual, nah terjadilah closing yang ditandai dengan adanya oh, apa namanya DP ya, down payment. Jadi pertama dia bayar down payment, baru kemudian proses lagi sampai pelunasan ya. Kemudian ada yang disebut kobrok ya. Kobrok itu adalah kerjasama penjualan properti antara dua agen atau lebih ya. Eh, Antara dua agen langsung orang ataupun antara dua broker ya, kantor maksudnya, antara dua kantor. Itu disebut juga kobrok. Kemudian down payment yaitu uang muka ya, uang muka sebagai tanda jadi. Misalkan 10% dari harga jual dibayarkan sebagai down paymentnya atau tanda jadinya. Dan kalau ini sudah dibayar berarti kedua belah pihak sudah ada keterikatan ya. Sudah ada keterikatan. Jadi si penjual sudah bisa menutup pemasarannya, tidak menjual lagi kepada orang lain, seperti itu. Kemudian ada floating rate, yaitu bunga mengambang ya, bunga mengambang setelah jangka waktu tertentu di bank ya. Jadi floating rate-nya misalkan
Eh, hmm, nah, 12% kah, 13% gitu ya. Setelah fixed rate ya. Jadi fixed rate itu adalah bunga tetap selama jangka waktu tertentu. Misalkan masa 2 tahun, 3 tahun, atau 5 tahun, oleh bank diberikan fixed rate misalkan 5%, 6%, 7% gitu ya. Nah, setelah itu baru dia bunga mengambang. Tapi ada juga yang fixed rate misalkan di Bank Syariah Indonesia, mereka itu fixed rate dari awal sampai lunas. Nah, jadi kita misalkan pembeli itu atau yang ngambil KPR di Bank Syariah Indonesia itu sudah sama ininya, cicilannya sama dari awal sampai akhir. Jadi tidak ada ketakutan nanti naik berapa gitu kan. Kemudian ada Fasos, yaitu fasilitas yang dibuat oleh developer untuk dimanfaatkan warga, misalkan sekolah, tempat ibadah, taman, tempat olahraga, ruang serbaguna, dan lain-lain. Kemudian ada disebut Fasum, yaitu fasilitas yang dapat digunakan oleh masyarakat, misalkan jalan, saluran air, alat penerangan umum, jaringan listrik, dan lain-lain ya, ataupun tempat buang sampah. Kemudian ada disebut GSB. GSB itu kepanjangannya adalah garis sempadan bangunan, yaitu batas maksimal sebuah bangunan bisa didirikan ya. Misalkan eh, sekarang panjang rumahnya sebenarnya tanahnya panjangnya 10 meter. eh, Tanahnya dia sekarang baru bangun 6 meter. Jadi tapi ada garis sempadan bangunan dia sampai batas mana dia boleh bangun, ya kan? Itu disebut garis sempadan bangunan. Kemudian juga garis sempadan jalan. Kalau garis sempadan jalan itu batas maksimal jalan bisa dilebarkan. Jadi kalau misalkan jalan depan rumah kita, misalkan kita tinggal pinggir jalan, lebarnya 4 meter, tapi kalau garis sempadan jalannya itu bisa 2 meter ke kiri, 2 meter ke kanan lagi, berarti masih ada kemungkinan dia akan ada pelebaran jalan ya. Batasnya 2 meter ke kiri atau 2 meter ke kanan. Kemudian ada disebut NJOP, yaitu nilai jual objek pajak ya. Yaitu harga yang diberikan oleh pemerintah untuk suatu daerah tertentu, berapa harganya per meter. Nah, itu gunanya untuk nanti menghitung berapa PBB ya yang harus dibayar oleh pemilik itu, pajak bumi dan bangunan. Misalkan kalau NJOP di situ katakanlah 4 juta per meter, ya kan? Berarti kalau tanah dia 100, berarti NGO PBB-nya itu 100 kali 4 juta gitu kan. Berarti 400 juta. Serta nanti ada pengurangan-pengurangan. Seperti itu. Kemudian legalitas. Nah, legalitas dalam properti ada yang disebut sertifikat hak milik ya, atau SHM, di mana pemilik memiliki hak penuh atas tanah dan bangunan di atasnya. Jadi sudah milik dia, ya, sudah atas nama dia. Kemudian ada disebut sertifikat hak guna bangunan atau SHGB. Nah, mana sertifikat ini eh, masih ada jangka waktunya, jangka waktu berlakunya, misalkan 20 tahun atau 25 tahun ya. Nanti setelah 25 tahun atau sebelum mencapai 25 tahun, dia harus memperpanjang lagi izinnya itu atau sertifikatnya. Jadi itu bukan yang berlaku selamanya. Jadi diperpanjang lagi untuk 20 tahun lagi misalkan. Kemudian ada disebut PPJB, yaitu perjanjian pengikatan jual beli. Jadi kalau kita beli di rumah dari developer, itu belum sertifikat ya. Sifatnya masih perjanjian pengikatan jual beli antara pembeli dan developer ya. Kemudian ada disebut SHMRS, yaitu sertifikat hak milik atas rumah susun ya ataupun apartemen. Atau yang lebih keren namanya strata title ya. Jadi sertifikat rumah susun dengan apartemen itu sama ya teman-temannya. Namanya SHMRS. Nah, kemudian kita masuk mengenai marketing ya. Karena kita itu adalah marketing. Nah, ada dua jenis marketing sistem pemasaran yang dikenal saat ini. Yang pertama adalah yang disebut konvensional marketing ya. Ya itu maksudnya
sistem pemasaran yang sudah umum berlaku dari dulu-dulu ya. Sampai sekarang juga sih masih ada gitu kan. Misalkan menjual rumah, jual apa, pakai brosur ya. Itu udah dari dulu ada kan. Juga pakai spanduk ya. Dari dulu sampai sekarang masih ada. Terus iklan koran ya. Nah, dulu banyak orang pakai iklan koran, sekarang sudah agak menurun ya. Karena anak-anak muda sekarang udah jarang baca koran, paling yang orang tua yang baca koran kan. Kemudian ada disebut digital marketing ya, pemasaran melalui digital ya. Nah, misalkan melalui website, email, Facebook, WhatsApp, YouTube, Instagram, TikTok dan lain-lain ya. Banyak sekali macamnya sekarang. Sekarang ada Thread, ada X atau dulu namanya Twitter ya. Banyak lagi lah. Kemudian salah ya. Nah, strategi marketing ya. Ini ada yang disebut 4P ya. Strategi marketing 4P yaitu product, price, place, dan promotion ya. Nah, pertama kita memilih produk kita seperti apa aja gitu ya jenisnya. Yang tadi sudah kita bahas ya. Ada rumah, ada ruko, apartemen, gudang, pabrik, tanah, rumah kos, rumah perkantoran. Ini secara umum ya. Tapi ini juga masih bisa kita spesifikkan. Misalkan saya cuma menjual eh, properti industrial gitu ya. Artinya berkaitan dengan industri, katakanlah pabrik ya, so ya, atau ruko ya, termasuk atau ruang perkantoran. Di luar itu saya nggak jualan misalkan, itu bisa ya. Saya nggak mau semua nangani semua, hanya mau ruko, pabrik ataupun ruang perkantoran. Itu juga bisa. Itu ada juga manfaatnya. Dia lebih fokus, lebih pengetahuannya lebih mendalam ya dibanding menangani semua gitu. Biasanya kalau orang sudah lama-lama dia mulai fokus mana yang lebih dia sukai ya. Ada yang dia mainnya cuma di apartemen aja, ya. Dia nggak menangani yang lain. Ada yang gudang aja gitu. Nah, terus ada harga ya, price. Nah, kita memilih yang middle high lah ya, middle high. Artinya mungkin 300 juta ke atas ataupun apartemen masih ada ya 200 jutaan ya. 200 juta, 250 juta itu masih banyak. Di Jakarta pun masih banyak ya ke atas. Kenapa kita pilih itu? Karena sistem komisi di properti ini kan ya kita kan berdasar komisi ya dan umumnya sama untuk harga jual itu untuk jual itu komisinya antara 2 sampai 3%. Jadi kalau kita ambil yang harganya tinggi tentu nanti komisi kita lebih tinggi kan. Nah itu. Nah tempat ya place-nya di mana yang kita mau fokus jualan kan kita nggak mau ya mungkin juga jualan di semua area kan. Yang pertama kita tidak menguasai daerahnya, yang kedua jaraknya jauh, ya seperti itu dan susah untuk branding ya kalau kita jauh. Nah, karena kita itu di Kemang Pratama, kita fokusnya masih Kemang Pratama, Galaksi, Rawalumbu, Bantar Gebang ya. Nah, dekat-dekat sini ada Sumarekon Bekasi, kemudian yang ke sana ada Harapan Indah, Pondok Gede ya. Nah, ini Pak Arko Sitorus ini kan tinggal di ya area Harapan Indah lah ya. Pak Iya Indah, Pak. Pondok Ungu, THB ya mungkin nanti areanya di situ ya. Jadi ada namanya trade area ya. Trade area itu area yang menjadi tempat kita eh, berjualan. Nah, jadi kita memilih yang itu terutama yang dekat-dekat kita tinggal ya, dekat tempat tinggal kita, nggak jauh-jauh lah, biar apa? Untuk transportasi bisa lebih cepat, biaya lebih murah gitu kan. Karena kalau kita jauh-jauh, pertama waktunya butuh waktu yang lama dan juga ongkosnya ya ongkosnya kalau sekali mungkin nggak terasa tapi kalau berkali-kali wah itu lumayan juga gitu kan makanya kita harus milih area yang dekat tempat kita. Kemudian promotion, bagaimana cara kita mempromosikannya ya agar orang tahu mengenai jualan kita. Nah sekarang ini yang umum berlaku, orang menjual itu hampir semua agent lah ya melalui web rumah 123. Nah, dulu ada rumah.com tapi sudah tutup. Jadi sekarang yang terbesar itu web rumah 123. Tapi sampai itu ada juga OLX ya. OLX, Lamudi, yang berbayar ya. Ada juga yang gratis, jual.com.
ada Pinhome, macam-macam ya. Tapi bisa juga melalui media sosial ya, medsos. Di mana teman-teman kita mungkin akan membaca nih apa yang kita jual dan mungkin dia butuh juga kan, butuh sehingga dia bisa nanti membeli atau menyewa lewat kita. Ya melalui FB, ya, status, Instagram, TikTok, Twitter atau sekarang namanya X ya, melalui YouTube gitu ya, ataupun melalui yang tadi itu spanduk dan brosur. Nah ini kita sekarang ada macam-macam ya. Ada juga yang berbayar, misalkan FB itu ada FB Ads ya, Google Ads, ada Instagram Ads. Jadi kalau kita mempromosikan lewat situ, ya kita bayar juga, harus berbayar gitu. Kalau Instagram biasa kan nggak berbayar. Nah, sekarang kita masuk ke komisi. Berapa sih komisinya kalau kita menjual itu? Yang pertama komisi jual. Sebenarnya komisi jual itu bisa 2 sampai 5% ya. Tapi ya umum orang ininya sudah terbiasa antara 2 sampai 3. Kalau di Arewi sendiri mempersyaratkan itu 3% gitu. Cuma karena kita berhadapan dengan masyarakat yang sudah terbiasa 2,5 katakan, itu agak susah juga. Jadi antara 2 sampai 3% lah ya. Kemudian sewa antara 5 sampai 8 ya. Jadi sewa gudang yang harganya ratusan juta kita bisa bikin 5%. Tapi kalau yang misalkan rumah-rumah 40 juta, 30 juta, 50 juta bisa kita bikin di 8%. Nah, ini pun dari sini ada pembagian komisi ya, untuk marketing dan kantor. Nah, kalau ini beda-beda ya, tergantung di kantornya masing-masing. Kalau kita mencoba juga memberikan lebih banyak untuk marketing juga ya, biar semangat gitu ya. Nah, di kantor itu bagiannya 30%, untuk marketing itu 70% ya. Kalau misalkan dia dia punya barang listing dan dia juga ingin menjual gitu ya. Jadi dia namanya listing selling dia. Dapat 70% dari komisi total ya yang didapat gitu. Dari jual atau sewa itu. Tapi juga ada potong PPh satu ya. Karena itu kewajiban kita untuk bayar pajak ke pemerintah. Nah, kalau kobrok, misalkan antara Pak Pungki dengan Pak Arko nih, Pak Pungki sebagai listing atau yang megang barang, Pak Arko yang dapat pembeli gitu. Nah, itu bagi dua nanti jadi 35-35 ya kan. Jadi ini tugasnya juga cuma berarti kan berkurang ya separuh. Berarti kalau bagian listing hanya berhubungan dengan owner, yang bagian selling berhubungan dengan pembeli. Jadi nanti bagi dua. Nah, kita juga tambah nih, ada namanya seperti apa namanya MLM lah ya. Kita kasih juga upline fee ya sebesar 3%. Jadi kalau misalkan Pak Pungki nih nanti setelah bisa gitu ya. Tapi bagusnya bisa dulu ya, biar bisa mengajari ya. Jadi memang tidak hanya menarik orang, tapi juga bertugas untuk mengajari. Nah, misalkan ada dapat ini, dia closing, nanti Pak Pungki dapat 3%, Pak Arko dapat 3%. Jadi boleh juga nanti ini sengaja kita rancang agar teman-teman juga bisa mendapatkan penghasilan tambahan di luar yang penghasilan kita pribadi. Jadi kalau misalkan punya anggota 5, setiap bulan ada yang closing gitu kan, berarti kita juga dapat pemasukan ya dari hasil closing closing mereka. Nah, di luar itu ada juga closing fee ya dari developer ya. Jadi misalkan kita jualan di Harapan Indah, nah, biasanya kan perjanjiannya misalkan 3% dengan kantor. Tapi di luar itu biasanya mereka juga kasih gimmick-gimmick ya atau apa namanya, untuk penambah semangat bagi marketing itu ya. Misalkan uang 5 juta kalau dapat eh, bisa menjual misalkan gitu ya. Ataupun juga jalan-jalan ke mana gitu. Ke Korea kah, ke mana kalau bisa jual sekian unit. Jadi orang developer juga kasih hadiah juga ya, reward juga untuk memicu ya semangat dari marketing. Nah, di kita ada juga penjualan produk ya atau jasa perusahaan, yaitu renovasi, pemeliharaan kantor, atau barang-barang kebutuhan rumah dan kantor. Nah, ini juga nanti ada pembagian komisinya 30-70 seperti yang tadi ya. Nah, juga ada reward untuk marketing berdasarkan komisi setiap bulan ya.
walaupun nggak besar ya, ya tapi adalah kita kasih biar semangat gitu ya. Jadi yang dari 30% tadi untuk kantor itu masih dikurang-kurangi ya, kurangi upline fee, kurangi reward ya, kurangi biaya kantor ya, seperti itulah. Nah, sekarang kita masuk ke sampai di situ dulu. Ada ini nggak pertanyaannya? Sebentar saya ambil minum dulu. Ya, ada pertanyaan sampai situ yang kurang jelas? Silakan Pak Pungki, Pak Arko, sebelum kita masuk ke spek produk ya. Cukup Pak, cukup. Cukup ya? Oke. Iya. Sekarang bagaimana kita eh, melisting suatu produk ya? Jadi maksudnya itu melisting itu adalah mendata ya, mencari tahu data-data yang spesifik ya mengenai rumah atau apartemen yang mau kita jual ya. Karena nanti data-data ini yang kita sajikan ke calon pembeli ya, eh, agar dia tahu seperti apa rumah yang mau dibeli itu ya. Jadi sebelum dia datang berkunjung atau survei, dia pengen tahu juga informasi yang lengkap mengenai rumah ataupun apartemen yang dia mau beli atau sewa itu ya. Nah, di sini sebagai marketing, kita perlu menanyakan beberapa hal ya. Yang pertama mengenai sertifikat ya. Sertifikat rumah ini yang kita tanyakan apa nih Bu, Pak? Apakah SHM atau SHGB atau masih PPJB ya? Terutama ini eh, yang masih maksudnya masih cicilan ya, masih berapa tahun ya? Umumnya masih PPJB ya. Apakah ada IMB-nya, izin mendirikan bangunannya? Ya, ada, ya udah. Oke, kita catat. Terus kalau bisa NJOP-nya kita tanya gitu ya. Tapi kalaupun enggak, nanti bisa belakangan ya. Tapi kalau boleh kita tahu NJOP-nya juga kita tanya biar kita bisa menaksir eh, apakah harga jual rumah ini mendekati dengan NJOP gitu. Jangan juga terlalu tinggi karena orang nanti nggak mau juga beli kan kalau terlalu tinggi, jauh udah jauh dengan NJOP. Kemudian yang harus kita tanyakan adalah luas tanahnya berapa. Nah, tanahnya ini berapa kali berapa? Misalkan luas tanah eh, 72, ini berapa kali berapa? Misalkan 6 kali 12, berarti lebar. Sebenarnya kalau secara umum panjang dulu ya. Panjang 12, 6, lebar 6. Berarti 12 kali 6 ya. Sebenarnya tulisan yang benar ya. Panjang kali lebar. Terus luas bangunannya berapa? Berarti kan mungkin dari depan mungkin mundur 3 meter gitu kan. Terus yang ke belakang dia full atau mungkin di belakang juga masih ada spare 2 meter untuk taman misalkan kan. Itu juga harus kita tanya. Terus jumlah kamar tidurnya berapa? Kamar mandinya ada berapa? Nah, ini juga kamar tidur ini apakah juga ada kamar tidur untuk pembantu? Apakah ada kamar mandi untuk pembantu? Ya. Kemudian jumlah lantainya berapa? Apakah satu lantai, satu setengah lantai, dua lantai, tiga lantai? Nah, itu juga wajib kita tanyakan ya. Kemudian listrik berapa watt? Ini juga penting ya. Soalnya si pembeli atau si penyewa itu eh, pengen tahu listriknya berapa agar apakah itu cukup untuk pemakaian dia. Kalau misalkan dia punya AC 5 gitu kan, punya water heater, punya kompor gas, kompor listrik, nah itu berarti dia perlu daya listrik yang cukup besarnya. Kemudian carportnya berapa mobil bisa muat, ini juga penting ya, mungkin satu apa dua gitu ya. Jadi si pembeli bisa menyesuaikan dengan jumlah mobil dia. Terus terus jalan di depan rumah bisa berapa mobil. Nah ini penting ya teman-temannya. Kalau bisa kita cari yang minimal 2 mobil ya. Bisa lewat 2 mobil. Jangan satu. Kalau satu itu susah. Tiba-tiba dari depan nanti ada orang mobil datang, nah kan akan repot. Harus ada yang minggir-minggir dulu, cari di mana bisa minggir gitu kan.
Nah, umumnya orang mau beli itu kalau minimal 2 mobil bisa lewat ya. Kemudian hadapnya kemana? Ke utara, selatan, barat, atau timur ya. Kalau hadap timur biasanya kan matahari pagi kan, berarti bisa langsung terasa apa masuk ke rumah ya. Cahaya matahari pagi kalau hadap timur. Kalau hadap barat itu nanti pas siang dia panas rumahnya kan. Seperti itu. Yang terakhir harganya berapa? Oh, harganya berapa? Oh, 1 M. 1 M ini masih bisa nego atau sudah fix, Pak? Oh, masih bisa nego, ya kan? Oke, jadi harus kita bikin 1 M nego, ya kan? Nego tipis kalau dia cuma negonya hanya sedikit bisanya kan? Kemudian juga fee agentnya berapa? Fee agentnya berapa? Seperti tadi ya kan, apakah 2%, 3% ya? Tuh. Nah, ini kita tanya nanti kita tuangkan dalam apa namanya data-data listingannya. Sebenarnya kita punya ininya, punya formnya. Nanti kalau teman-teman ini ke koperasi boleh diambil formnya ya. Jadi biar tahu apa aja yang harus ditanyakan. Kemudian yang kedua apartemen ya. Nah, apartemen juga sama ya. Yang harus kita tanyakan itu sertifikatnya apa ya. Terus luas bangunan aja ya. Dia kan tanahnya nggak ada ya. Luas bangunannya berapa. Ini kan ada yang kalau apartemen ada tipe studio kan. Kalau studio biasanya dia luasnya itu 21 atau 24 meter. Nah, ada yang kamar satu misalkan 30 meter. Kamar dua mungkin 40 meter luas bangunannya ya. Ini penting juga. Nah, kamar tidurnya berapa? Kalau studio kan nggak ada kamar ya. Semuanya di situ. Kalau kamar satu berarti ada satu kamar, kamar dua ada 2 kamar. Terus kamar mandi berapa? Satu apa dua? Kan? Terus listriknya berapa watt sama lah dengan tadi ya. Carport. Bisa carport berapa mobil maksudnya itu mereka dapat jatah parkir di situ berapa mobil ya. Bukan di depan rumahnya. Tapi dari perumahan kasih mereka berapa mobil jatahnya. Kalau di, misalkan cuma satu, tapi dia punya 2 mobil, berarti satu lagi itu dia harus berarti bayar tambahan ya. Terus hadap kemana? Nah, maksudnya hadap kemana ini lebih ke apakah hadap kolam renang misalkan kan? Hadap ke tengah gitu, yang mana ada kolam renang, atau dia hadap kota. Ya. Jadi nggak disebut hadap utara, timur, selatan kalau apartemennya. Terus dia furnisnya gimana? Full furnish, semi furnish, atau kosong? Nah, ini penting juga karena nanti terkait dengan harga. Terus IPL-nya berapa per bulan? Nah, ini juga sebenarnya sangat penting ya ditanyakan teman-teman ya. Karena satu yang menjadi beban itu di apartemen adalah IPL-nya. IPL berapa per bulan? Misalkan 300, 700 atau 1 juta ya. Terus kemudian yang sama ya, harga berapa? Apakah masih bisa nego atau sudah net ya? Kalau sudah net berarti kita harus nambahin sendiri fee kita. Kita tambahin fee kita. Terus karena fee agentnya berapa gitu. Kalau dia masih nego ya. Kalau tadi sudah net berarti tinggal kita mau tambah berapa ya. Tapi yang masih standar, masih normal ya. Kadang-kadang juga orang bikinnya berlebihan. Yang ketiga ruko ya. Nah, ruko itu yang harus kita tahu pertama sertifikat juga ya. Eh, apakah SHM atau SHGB atau masih PPJB ya. Terus luas tanahnya berapa, luas bangunannya berapa, jumlah lantainya berapa, listrik berapa watt, carport bisa berapa mobil, terus row jalan bisa lewat berapa mobil, hadapnya kemana, utara, selatan, barat atau timur. Kemudian juga furnishnya apakah semi furnish atau kosongan gitu kan. Kemudian sama harga dan fee agentnya sama ya. Terus gudang. Gudang juga sama yang sudah ditanyakan sertifikatnya apa, luas tanahnya berapa, panjang berapa, lebar berapa, terus luas bangunannya berapa meter ya. Terus jumlah lantai ya. Kalau ruko kan minimal 2 lantai ya. 2 lantai, bisa 3 lantai lah. Terus carport
bisa berapa mobil ya. Row jalan berapa mobil sama seperti tadi ya. Nah, yang spesifik di gudang ini adalah tinggi dinding sampingnya. Itu berapa? Itu harus kita tanyakan. Karena nanti terkait dengan jumlah barang yang bisa muat di gudang itu ya. Kalau tinggi dinding sampingnya rendah, nah berarti barang yang bisa muat kan sedikit ya. Terus juga tinggi atap tengahnya berapa. Itu. Terus serta kapasitas beban lantai berapa ton per meter ya. Ini sebenarnya kalau orang itu bangun pasti sudah ada infonya ya. Bisa berapa ton per meter nih kapasitas beban lantai ya. Kemudian airnya apa? Apa mata tanah ya. Terus IPL-nya berapa per bulan? Harganya apakah sudah net atau masih bisa nego? Terus fee agennya berapa? Terus tanah. Tanah yang perlu kita juga tanyakan adalah sertifikatnya. Apakah sudah SAM, masih SHGB atau masih PPJB ya. Terus luasnya berapa? Karena dia semua luas ya berarti panjangnya dan lebarnya itu juga kita harus tahu. Terus ruas jalannya bisa berapa mobil? Ya, ini kan ada yang satu, apa dua, apa tiga ya. Terus hadapnya kemana? Harga berapa dan fee agent berapa? Kira-kira itu. Nah, ini kita sudah kerjasama dengan beberapa developer ya teman-temannya. Yang pertama dengan PT Metroland ya. Mereka itu adalah developer perumahan Jakarta Garden City ya. Yang ada di Cakung ya. Nah, ini termasuk perumahan yang berkembang ya. Sekarang dia bangun ke belakang sana banyak sekali ya. Luas sekali yang dulu banyak apa namanya tambak-tambak itu ya. Sekarang sudah jadi perumahan semua. Kemudian PT Mitra Ten ya. Mungkin teman-teman tahu ya Mitra Ten ya. Dulu waktu itu ada di apa di Naga ya. Jadi mereka itu jual cat lah apapun yang dibutuhkan oleh rumah ya. Dan mereka bagian dari PT Mitra Ten Realty ya. Terus PT Pakuwon ya kita untuk Pakuwon Residence ya di Pekayon. Terus juga PT HDP atau Perumahan Harapan Indah Bekasi. Sekarang ini nambah-nambah lagi ya. Ada di Kemang Pratama, ada di Tambun. Ya. Nah, coba kita lihat ya seperti apa sih eh, listing produk listing RP Pro yang kita pasarkan ya. Dan nanti juga teman-teman bisa ikut masarin ya. Nah, ini ya teman-teman ya. Ya, ada rumah ya. Ini beberapa rumah. Belum kelihatan, Mbak. Kelihatan nggak? Belum, Oh, belum. oh ini harus di ini kali ya. Oh, sebentar harus di-sharing lagi nih. Bentar. Oh, kelihatan nggak? Kelihatan Belum, Pak, Pak. kelihatan. Udah Udah Saya belum. kelihatan kelihatan? saya. Oh. Oh ya udah. Udah ya? Ya, Ya, kelihatan. ya ini ya yang ada listing kita ya. Ini ada tanah ya, tanah di Jatimulya. Terus ini ada apartemen eh, di Cikarang, yang Mekarta ya. Nah, ini juga. Ini ada rumahnya yang dijual Pak Kris ya. Daerah mana itu Pak Kris? Gran Nusa Indah. Pilihan Nusa Indah ya. Pilihan Nusa Iya. Indah 3 ya. Harga 1,450.
Ini ada yang saya ruko ya, ini di Cempaka Putih ya. Harga 750. Ini cukup banyak ya. Jadi teman-teman juga nanti bisa pasarin ya, yang listing-listing kita. Jadi enaknya kalau kita di kantor seperti ini, kita berbagi ya, teman-teman ya. Kita berbagi listing, sama juga sama-sama masarin ya. Jadi punya kita itu juga dibantu pasarin oleh teman-teman lain gitu kan. Jadi tidak kita sendiri aja. Kalau banyak agen-agen apa itu kan dia sendiri ataupun mungkin dibagi temannya tapi yang bukan satu kantor gitu. Ya ini ya. Nanti bisa dilihat ya rpproperty.com ya. Siap, Pak, siap. Ya, kita kembali ke ini. Ya. Nah, cara mencari listing ya. Gimana kita bisa mendapatkan listing ya kan? Nah, pertama itu kita melakukan canvassing ya. Canvassing itu artinya kita berkeliling. Tadi cepat cerita dengan Pak Arko ya. Ya canvassing namanya Pak Arko ya. Ya, Pak, ya, Pak. Ya, kalau Pak Arko jalan-jalan misalkan ke Alindra untuk mencari rumah yang mau dijual itu namanya canvassing ya. Berkeliling sekitar perumahan dan foto bila ada spanduk rumah atau tanah yang dijual ya. Jadi kita catat, kita listing, baru kita pasarin ya. Kemudian melalui media sosial. Nah, misalkan kita menginformasikan ke teman atau saudara agar menghubungi kita bila ada properti yang mau dijual, ataupun kita memposting eh, jualan-jualan kita itu di media sosial sehingga teman-teman kita melihat dan kemudian mereka menginformasikan, oh saya juga ada nih rumah yang mau dijual, tolong bantuin dong, jualin gitu kan. Nah, itu bisa. Terus juga melalui spanduk ya, spanduk baik yang spanduk di tempat-tempat yang kita eh, ini kita jualin, nanti orang lewat, nanti dia lihat ada nama kita gitu situ kan, nomor telepon kita. Nah, mereka kemudian pada saat dia butuh dia akan menghubungi kita ya. Nah, di kita itu berlaku ya teman-teman, satu properti hanya di listing satu kali oleh satu marketing. Jadi itunya biar tidak rebutan ya. Karena sering itu jadi bahan ini pertengkaran. Oh ini listing saya, oh ini enggak listingku gitu ya kan. Nah, itu. Jadi kalau sudah di listing oleh satu teman, yang lain cukup ngiklanin ya selling. Nah, di sini ada etika bisnis namanya ya. Etika itu atau aturan yang bukan hukum tertulis ya, tapi itu menjadi panduan buat kita bertindak dalam dunia bisnis ya. Pertama, tidak boleh melakukan black selling. Black selling itu artinya kita jualan tapi tidak melapor gitu kan. Tujuannya apa? Oh, biar saya dapat semua. Itu jangan ya. Jangan. Karena eh, kita kan di sini sifatnya sama-sama ya. Baik kantor ataupun teman-teman kita saling bantu di sini. Terus juga mengurangi fee gitu kan. Biar saya dapat. Itu juga tidak diperbolehkan ya. Kobrok. Nah, tidak boleh membypass listing ya. Buyer atau owner rekan rekan lain ya. Jadi misalkan eh, saya bagian listing, tapi saya mencoba mencari nomor dari penjual gitu kan, tanpa sepengetahuan teman saya yang pembeli ya, yang selling. Nah, tujuannya agar semuanya untuk saya. Nah, itu jangan ya, tidak diperbolehkan lah. Terus juga customer ya etikanya kita harus sopan ya terhadap customer ya dan bisa mencari solusi ketika tidak tercapai kesepakatan. Nah, etos kerja ya. Nah, gimana sih etos kerja marketing?
Ya sifatnya pertama itu kita harus proaktif ya. Proaktif mencari listing dan membuat target per minggu atau per bulan ya. Di kita ada target ya teman-teman. 10 listing ya, 10 listing per bulan. Jadi teman-teman bisa atur ya gimana caranya mencapai target itu 10 ini. Terutama kalau kita bisa ya, bisa apa namanya? Ada kendaraan untuk mencari gitu. Maka sebenarnya tanpa ini pun ya bisa juga kita hubungi teman-teman kalau ada yang mau dijual propertinya gitu kan atau di disewain gitu ya. Nah, terus setelah dapat listing ya kita juga harus mengiklankan baik listing kita ataupun punya teman lain ya. Nah, itu nanti itu tadi melalui yang ada web gitu kan, nomor 123 yang lain-lain ya. Tujuannya apa? Agar customer kita bisa tahu nih jualan kita. Ya kadang-kadang kita melisting tapi tidak diiklanin. Nah itu nggak ada gunanya, ya kan? Percuma malah rugi kan. Udah jauh-jauh pergi di listing, bikin ini tapi nggak diiklanin. Kemudian ya, itu juga harus berupaya hadir ya dalam pertemuan-pertemuan baik dengan grup ya. Seperti kita kan ada weekly meeting ya. Ada weekly meeting ataupun ada meeting-meeting yang lain ya. Ataupun dengan developer ya. Jadi kita ada juga namanya PK ya, product knowledge. Jadi kita nanti mendatangi developer-developer yang sedang mempromosikan eh, produknya atau rumah-rumahnya ya. Di situ kita mendapatkan informasi ya. Jadi di situ kita nambah teman, nambah apa namanya jaringan ya dengan bank, dengan developer ya, yang nantinya berguna untuk kita waktu berjualan. Ya. Kemudian juga harus terbuka dalam menjalin komunikasi dan kolaborasi dengan rekan agent lain. Yang seperti itu ya teman-teman. Nah, alat kerjanya apa nih? Ya kalau petani kan alat kerjanya apa? Cangkul ya, cangkul. Nah, kita apa ya alat kerjanya? Yang pertama itu usahakan kita punya tas ya, punya tas yang isinya itu antara lain pulpen ya. Jadi kita sudah masukkan di tas pulpen, HP, buku tulis, charger, power bank, materai, lem kertas, juga spanduk. Misalkan spanduk agak besar bisa taruh di mobil ya, kawat atau gunting. Terus meteran yang digulung ya, yang panjang 5 meter atau 7,5 meter, ataupun juga yang laser ya. Sekarang kan ada meteran laser tuh, yang gunanya untuk mengukur ketinggian plafon misalkan kan. Kita kan nggak mungkin narik-narik ini kan. Apalagi kalau plafonnya tinggi, tapi kalau kita punya meteran laser, nah kita bisa pakai, nanti ketahuan tinggi plafonnya berapa nih, atau dari ujung ke ujung dinding berapa meter ya, bisa ketahuan. Nah, terus ada key performance indicator ya. Nanti kita akan ada KPI ya teman-teman. KPI ini KPI tentang jumlah listing ya. Listing. Misalkan tadi kita bikin targetnya 10 nih per bulan. Nanti di data nih. Hari ini atau minggu ini kita jumlah listingnya berapa. Kan? Minggu kedua berapa, ketiga berapa, minggu keempat berapa. Kemudian misalkan juga selling, ya berapa iklan hari ini yang kita iklanin, berapa barang, besok berapa yang diiklanin, ya, dan seterusnya. Terus juga survei. Eh, kan kalau kita sudah melisting, kita sudah selling, tentu nanti ada eh, apa namanya, yang tanya-tanya dulu ya leads. Ada yang tanya-tanya biasanya itu kalau kita ngiklan di rumah 123, kemudian berapa nih minggu ini yang eh, pertanyaan, ada yang bertanya melalui web gitu kan, ataupun mungkin juga melalui teman kita gitu ya. Nah, kita hitung gitu. Jadi tujuannya agar kita punya data ya. Eh, Data nanti bisa diolah macam-macam nih datanya ini kan. Bisa bikin grafik, juga bisa tahu tren gitu ya. Terus nanti ada juga survei, berapa kali kita survei dalam seminggu. Terus juga nanti berapa yang closing ya. Jadi logikanya begini, semakin banyak kita melisting,
dan selling tentu akan besar kemungkinannya kita akan dapatkan leads yang banyak ya, atau orang yang bertanya semakin banyak ya. Semakin banyak yang bertanya tentu akan semakin besar peluang untuk survei ya, survei mau lihat langsung katanya. Oke, semakin banyak yang kita ajak survei, peluang loh ya, bukan kepastian ya, probabilitasnya tentu akan semakin besar gitu ya, untuk closing ya, closing. Kalau pengalaman saya nih, kalau satu hari saya misalkan 3 atau 4 klien dalam hari itu, ke sana, ke sana, ke sana, ke sana, biasanya satu ada yang closing. Saya perhatikan gitu. Jadi itu kan berarti persentasenya 30% lah ya. Kalau misalkan ada 3 atau 4, berarti 25 sampai 30% ada kemungkinan untuk closing. Nggak mungkin semua. Kita bawa 4 rumah, 4 tempatnya closing ya. Kalau ada pun itu ya ajaib lah ya, puji Tuhan gitu kan. Tapi secara umum kalau pengalaman saya mungkin satu lah dari yang 3 atau 4 itu satu hari gitu. Nah juga target ini ya, misalkan target sudah closing tentu ada komisi ya. Nah komisinya berapa nih komisi yang kita terima? Misalkan targetnya nih, target saya misalkan sebulan itu 5 atau 10 juta gitu misalkan, atau 5 juta lah katakan. Nah berarti dari semakin banyak tadi kita yang closing ya, sebelum sebelum nominal kan tadi closing ya, semakin besar kemungkinan kita mencapai target ya gitu ya. Jadi listing, selling, leads, terus survei, terus closing, terus nominal yang kita targetkan itu saling berkait, ada kaitannya satu sama lain ya. Kalau listingnya sedikit, sellingnya sedikit, tapi mengharapkan closing banyak, kan nggak mungkin ya. Udah nggak Pak Puki yang biasa jualan? Pasti leadsnya juga kecil kan? Gimana Betul. pengalaman Pak Puki dulu deh? Kalau jualan gimana Pak? Ya sama sih, kalau marketing ya kita kan passing sama. Kalau kita jual harus cari customer. Bener, sama ya marketing nggak jauh dari kan passing sih, Pak. Customer kita Ya, data mereka, nanti dia belum, yang penting kita punya database dulu sih sebenarnya. ya, Ya, database itu nanti kita emang bisa kita olah, walau belum saatnya mereka kita register, apa kita datengin kan, hmm. nggak nggak langsung mereka mau iya, tapi kan nanti Iya, setelah bisa kapan-kapan juga. kapan-kapan kita hubungi lagi, ya kita hanya kasih nomor nih Bu, kalau Ibu berubah, Bapak Ibu berubah pikiran bisa hubungi nomor saya atau Hmm. sama sih kalau jualan ini ya sama. Iya, seperti itulah ya. Kalau udah punya ilmunya itu aja sih. Hmm. Ya. Nah, sekarang nih ada role play ya. Role play itu artinya kita bermain peran ya. Nah, di sini ada peran sebagai owner nih, dan ada sebagai agent. Nanti gantian ya. Misalkan Pak Pungki nih, pertama nih sebagai owner rumah nih. Pak Arko sebagai agent. Nah, nanti Pak Arko bertanya kepada Pak Pungki ya. Nah, pertama memperkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan Pak, saya ini Pak Arko dari RV Pro ya kan. Saya melihat rumah Bapak yang mau dijual. Nah, boleh kami bantu nggak Pak pemasarannya? Oh boleh katanya. Nah, berarti barulah mulai nanti bertanya-tanya yang tadi kita bahas ya. Untuk spesifik, boleh saya tanya spesifikasinya Pak? Oh boleh. Nah, baru tanya luas tanah, luas bangunan, jumlah kamar, sertifikat dan lain-lain ya. Nah, nanti gantian, misalkan Pak Pungki jadi agen, Pak ini Arko jadi ini. Atau nanti karena ada Pak Kris juga di sini, misalkan Pak Kris dulu nih, Pak Kris sebagai owner nih ya, owner rumah dengan Pak Pungki sebagai agent. Eh, nanti Pak Arko sebagai agent, nanti saya misalkan sebagai ownernya ruko. Nah, nanti baru kita balik lagi ya coba. Ya. Coba sekarang Pak Kris sebagai owner rumah, Pak Pungki sebagai agent ya. Coba. Nanti rumah tadi saya speknya ada di sini ya. Mungkin lupa ya.
Nah, ya ini. Nah, ini daftar pertanyaan ini Pak Pungki. Nanti bertanya ke Pak Kris ya. Katakanlah Pak Kris sebagai pemilik rumah nih. Nanti Pak Pungki sebagai agennya yang bertanya. Nanti juga dicatat ya. Jawaban Pak Kris itu apa? Nanti ya kalau bisa dicatat ya. Mungkin di mobil ada ini nggak pulpen nggak? Nah, kira-kira atau ingat-ingatnya lah nanti kan. Nah, ini maksudnya ini sebagai contoh bahwa ini nanti akan kita bikin listing ya. Data-data ini kita catat, terus kita ini. Tapi dalam prakteknya nanti Pak, kita disarankan bertanya melalui WA ya. Tujuannya apa? Biar kita nggak usah nyatat lagi. Dan kita punya bukti ya. Jadi jangan komunikasi langsung. Lebih bagus pakai WA. Kalau bisa ya. Jadi kita nggak usah catat lagi. Cukup nanti kita olah lagi berdasarkan jawaban yang ada di WA. Nah, coba nih. Biar mulai praktek, Pak Pungki bertanya ke Pak Kris ya. Silakan Pak Pungki. Ya, selamat malam Pak Kris. Malam, Pak Pungki. Ya, Pak Kris, perkenalkan saya dengan Pungki Wijaya dari RP Pro. Ya, Apa benar rumah Bapak ini sedang mau dijual nih? iya Pak Pungki. Rencana mau saya jual rumah saya. Pak Pungki Boleh. dapat kabar dari mana? Tahu tahu dari mana? Oh, ini ada bannernya di depan ini Pak. Oh iya iya iya. Oke. Ah, boleh kita bantu untuk penjualannya Pak di pasar ini? Untuk penjualannya syarat-syaratnya seperti apa aja ya Pak Pungki? Ya, kami membutuhkan beberapa data saja Pak. Hmm. Luas tanahnya kira-kira berapa ya Pak ini Pak? Luas tanah 250 meter persegi. Ya. Untuk lebarnya Pak? Lebarnya 20. 250 berapa ya? Lebarnya 10 ya. Lebarnya 10, panjangnya 25. Oh, 25 kali 10 ya. Iya, Berarti 250 meter. iya. Untuk luas bangunannya Pak, ini nih full atau masih ada sisa tanah di belakangnya? Luas bangunan masih ada sisa tanah. Luas bangunannya 200 meter Pak Pungki. 200 meter. Iya. Jadi depan ada sisa, belakang ada sisa juga. Nggak besar, kecil-kecil sih. Berarti cuman dua ini ya. Untuk depan 2 meter aja ya. Lebihnya ya. Ya, kurang lebih. Tapi ada ini juga, ada carport juga di situ untuk mobil. Untuk kamar tidurnya ada berapa Pak? Kamar tidur ada 3. 3 aja ya. Iya, Itu untuk kamar mandinya ada 2. kamar utama sama kamar ini ya untuk ART ya Pak satunya ya. Catat. Iya, jadi 2 buat ini, buat anak, satu lagi buat RT, betul. Hmm. Kamar mandinya setiap Kamar kamar ada. mandinya enggak, kamar mandi 2, satu di ruang dekat ruang keluarga, satunya lagi di belakang, biasanya untuk cuci jemur di situ. Oh, baik, baik. Iya, Untuk dayanya ya Pak, maaf nih, dayanya listriknya berapa ini? dayanya 2.600. 2.600. Pemakaiannya Iya. besar ya Pak. 2200. Ya. 13 kali 2, 2200. 2.200 ya? 2.200. Oh ya, Bisa 2.200. untuk pemakaiannya Pak. Karena untuk
AC juga Pak Pungki. Ada AC. AC-nya 2. Terus apalagi ada pemakaian lain-lainnya. Kebetulan ini rumah hadap kemana nih Pak nih? Rumah hadap selatan. Selatan ya. Iya, selatan. Untuk saat Jadi ini sudah SHM atau masih SHGB Pak? sudah SHM Pak Pungki. Udah SHM ya, berarti Iya, berarti sudah update ya untuk SHM-nya sesuai ya, luas tanah dan luas bangunan. sudah. Sudah ya. Iya. Mau dilepas di harga berapa nih Pak? Rumahnya ya Pak? Rencana mau saya lepas di 800 juta. 800 itu nego net atau masih bisa nego nih? Nego tipis Pak Pungki. Nego tipis. Iya. Mentoknya berapa ini? Kalau tipisnya lah ya. Tergantung dari penawaran. Jadi ini juga saya mau tanya nih ke Pak Pungki, 800 ini apakah sudah Apakah sudah fee buat Pak Pungki atau gimana? 800 ya. Nah, fee-nya Gimana ya? sendiri berapa Pak? Fee-nya untuk Pak Fee-nya Pungki biasanya berapa? biasanya ya 2,5. 2,5. Iya. Boleh 2,5. Berarti dari 800 itu ada dipotong 2,5% ya Pak Pungki ya? Iya, betul Pak. Oke, nggak apa-apa, 2,5%. Negonya sih paling dikit aja sih Pak Pungki. Karena nanti kan saya ada fee juga, ada pajak jual juga ya. Oh gitu, baik Pak. Ya pajak jual kan 2,5% tuh. Nah untuk pajak beli nanti kan pasti ditanggung sama pembelinya. Betul, Saya nggak betul. tanggung. Berikut biaya notaris juga nanti akan ditanggung sama pembeli. Jadi saya hanya menanggung fee Pak Pungki dan pajak jual. Itu aja sih Pak Pungki. Baik Pak, cukup datanya Pak. Itu aja sih yang dibutuhin buat kita bantu pemasarannya Pak. Oke, Pak Pungki, saya tunggu kabar baiknya. Lagi Oh iya, terima kasih. nanti untuk untuk spesifikasi dan foto-foto rumahnya akan saya share lewat WA aja ya Pak Pungki. Iya, baik Pak, boleh Pak. Oke, makasih. Terima kasih Pak, malam Pak. Malam. Ya, coba dilaporkan Pak Pungki, masih ingat nggak tadi jawaban dari Pak Kris tadi? Spek rumahnya seperti apa tadi? Nah, misalkan Spek anggaplah ini nanti ya, data listingannya, gimana tadi? ini luas tanahnya 25 kali 10, 2.250 meter persegi. Luas bangunannya sekitar 200 meter persegi, kamarnya ada 3, kamar mandinya ada 2 di belakang dan di tengah. Listriknya itu ada 2.200 watt. Terus harganya ini udah saya SHM, harga yang dibuka itu 800 juta itu aja Pak. Ya dicatat sih, ya ingatnya aja tadi itu. Ya, kira-kira seperti itulah ya, ini prosesnya ya. Sekarang Pak Arko ya. Ya, Sekarang Pak. misalkan Pak Arko sebagai agennya ya, saya yang punya apartemen misalkan ini. Coba eh, mulai dari memperkenalkan diri, baru mulai bertanya mengenai speknya ya. Silakan. Nah, ini sama Bapak sendiri, Pak. Ya, Oke. Oke. Nah, selamat malam, Bapak. Pak malam, Rehat. malam. Ini Pak, kebetulan saya dapat informasi nih saya lihat itu apartemen milik Bapak sedang mau dijual ya, Pak ya. Iya betul. Boleh kita bantu
untuk menjualnya Pak, untuk mempromosikannya. Boleh, silakan Pak. Oke. Pak, boleh minta datanya sebentar ini Pak untuk spesifikasi untuk apartemennya biar nanti bisa kita masukkan untuk di web sekalian diiklankan nanti gitu Pak. Ya, boleh. Dan apa kalau untuk sertifikatnya itu gimana itu Pak? SHM atau SHGB atau PPJB gitu Pak? Ini sudah SHM, SHM ya Pak ya. strata tata ya. Ya. Kalau untuk luas bangunan itu kira-kira berapa meter itu Pak? Ini luasnya ini sekitar 40 meter nih. 40 meter Pak ya? Hmm. 40 meter persegi ya. Kalau untuk jumlah kamar tidurnya berapa itu? Kamar tidur ada dua, jadi Ada dua dua BR ya, dua bedroom. bedroom Pak ya. Kalau untuk jumlah kamar mandinya kira-kira ada berapa Kamar Pak? mandi satu. Kamar mandi sampai. Hmm. Untuk daya listriknya tuh berapa itu Pak? Berapa watt? Listrik 1.300. 1300 watt ya Pak ya. Ya. Nah, untuk carportnya itu Pak, itu untuk di apartemen diperbolehkan sampai berapa unit mobilnya Pak untuk parkir Satu Pak? mobil aja. Kebetulan Satu saya juga mobil. cuma punya satu mobil aja. Jadi pas lah, tidak harus nambah. Oke Pak. Kalau untuk itunya Pak, apartemennya itu menghadap kemana itunya Ini tampilannya? yang unit saya ini hadap ke kolam renang, swimming pool, Menghadap view ya. Hmm. oh, itu hadap kolam renang ya Pak ya? Iya. Baik Pak. Itu kalau untuk persisnya itu udah full atau semi atau kosong itu Pak? Oh, sudah. Jadi Oh nanti berarti saya itu, tinggal semua ya. oh Karena berarti saya itu full. rencana mau pindah. Jadi Oke saya siap. nggak usah bawa-bawa barang. Oke gitu. Itu untuk ininya Pak, untuk harganya itu kira-kira di berapa itu Pak? Untuk IPL pakai dulu, IPL. IPL. oh untuk IPL-nya berapa tuh Pak ini per bulan Pak? Kalau di sini IPL itu sekitar 700.000 lah per bulan. 700.000 Pak ya per Iya. bulan ya. Hmm. Oke Pak. Kalau untuk harganya itu mau rencana mau dijual berapa? Ini harganya saya mau jual 500 juta. 500 juta Pak ya. Ya, Oke Pak. Nah itu net atau masih nego gitu Pak? masih bisa nego. Masih bisa. Masih nego. Ya, nego tipis lah. Oh negonya nego tipis ya Pak ya. Ya. Oke Pak. Maaf Pak, itu kalau untuk apartemennya di lantai berapa itu Pak? Ini lantai 10. Oh, lantai 10 ya. Hmm. Oke. Nah ini Pak, kita bisa bantu nanti untuk pasarin itu kebetulan kita dari RP Pro untuk membantu memasarkan apartemen Bapak. Cuman uh, kita nanti ada dapat di agen gitu Pak, di agent itu ada Pak. Ada, ya. Nah kalau kita Pak itu untuk di agentnya itu di 3% Pak, gimana kira-kira itu Pak? Oke, bisa. Masih bisa masuk. Bisa Pak ya, 3% ya. Bisa. Ya. Berarti nanti itu harganya itu di 500 juta, nah, itu di luar dari fee kita Pak ya. Iya, di luar. Oke siap Pak. Nanti dari Pak, transaksinya berapa, eh, ya, saya kasih fee agentnya 3%. oke siap-siap Pak. Oke Pak, nanti kita minta ininya aja Pak, nanti untuk foto-fotonya nanti untuk bisa nanti kita masukkan di web untuk tampilannya nanti biar minta dibantu aja nanti difoto Pak untuk dikirim Oh, ke bisa. kita. Nanti saya kirim ya. Oke Pak, oke Pak. Terima kasih Pak atas informasinya. Ya nanti kita info nanti ya mudah-mudahan rezeki kita bisa langsung cepat itu apartemen Bapak langsung close Pak. Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak. Coba diulang lagi ininya, Nah, laporan ininya. ya Pak, ini tadi nih Pak, apartemen luasnya itu 40 meter persegi nih Pak, dengan kamar tidurnya, dua kamar tidur, satu kamar mandi, dengan listriknya 1.300 watt. Hmm. Nah, terus dia itu menghadap kolam renang untuk view-nya, sama IPL-nya per bulan itu 700.000, dijual
apartemennya itu di lantai 10 dijual harganya di 500 juta, nego tipis gitu Pak. Fee agent. Gimana Pak? Dan fee agent berapa fee agent? Untuk fee agent tadi udah dikonfirmasi dengan Bapak itu 3% ini Pak dikasih sama kita gitu Pak. Oke, ya. Baik, sekarang kita ke ruko ya. Sekarang Pak Pungki dengan Pak Arko ya. Pak Pungki sebagai pemilik ruko, Pak Arko sebagai agent. Nanti gantian lagi. Oke Pak. Silakan Pak Arko yang tanya ke Pak Pungki. Jadi saya sambil Halo. jalan dulu ya Pak. Mau pulang bocahnya. Oh mau pulang? Iya, nggak apa-apa sih. Oh gitu ya. Tinggal jawab aja. Iya. Ya, ya. Silakan, silakan. Halo, selamat malam Pak Pungki. Ya, malam Pak Arto. Pak, ini tadi saya lihat nih ada banner ini Pak, rukonya mau dijual gitu Pak. Apa betul Pak? Ruko ya. Halo? Ya, gitu, Pak Arto. Benar Pak, Iya. betul. Oh, betul ya Pak ya. Ini Pak, boleh kita bantu pasarin Pak? Kebetulan kita dari RP Pro ini Pak. Oh, boleh Pak. Sangat membantu buat kami juga Pak. Oke Pak. Ini Pak, boleh kita minta bantu datanya ini Pak untuk spesifikasi rukonya Pak. Rukonya, ini ruko yang saya jual ini 2 lantai kebetulan. Dan luasnya nih 10 kali 25. Oke, ruko 2 lantai dengan luas 10 kali 25 gitu Pak ya. Ya, betul Pak. Dan Untuk ada sertifikat, halo Pak. kebetulan rukonya 2 lantai. Ya Pak, untuk sertifikatnya itu Pak, itu sudah SHM atau SHGB atau PPJB Pak? Tapi Pak sudah ada sertifikat nih rukonya kebetulan. Oke, sudah sertifikat ya Pak. Dengan Sertifikat hak milik maksudnya. Hak milik. Iya, hak milik sudah hak milik SHM. ya, Pak, untuk jumlah lantai tadi ada 2 Pak ya, ada 2 lantainya ya. Halo Pak, untuk jumlah lantainya ada 2 lantai Pak 2, ya. ya tadi 2. Ya, Untuk jumlah lantainya ada 2 lantai Pak ya. ya 2 lantai. Maaf Pak, untuk daya listriknya berapa watt itu Pak? Listriknya dayanya di 2200. Listrik 2200 ya. Iya. Untuk carportnya itu Pak, ada nggak kira-kira carportnya Pak? Atau cuman rukonya Ada aja tanpa? Bagaimana Pak? bisa untuk 2 mobil carportnya Pak. Oke, carportnya bisa untuk 2 mobil ya Pak ya. Kalau untuk row jalannya itu Pak, yang di depan itu kira-kira untuk berapa mobil itu Pak? Atau berapa ukurannya Pak? Bisa untuk 3 Pak. Nah, pas di jalan utamanya kebetulan. Oke, berarti untuk 3 mobil bisa Pak ya kalau untuk row jalannya ya. Bukan nak, bukan anjing nak. Kalau kalau rukonya itu menghadap kemana itu Pak? Ke utara, ke selatan, ke barat atau ke timur Pak? Yang ke utara. Ke utara. Iya. Kalau untuk ininya Pak, untuk rukonya itu furnis atau semi atau kosong Pak? Sudah semi sih Pak. Masih semi ya, berarti Iya. masih ada ya di barang yang masih ditinggal ya Pak ya. Iya. Ini Pak untuk harganya nih Pak, Bapak kira-kira mau menjualnya dengan harga berapa Pak? Di harga 900 Pak. Ini apa sih? Iya. Oke, 900 Pak. sudah net ya Pak. Oh itu udah net ya? Ya, sudah net. Gini Pak, kalau kita kan nanti membantu ini ada fee agentnya Pak. Bagaimana nih Pak? Ya, Kalau fee di agent kita ini
di 3%, Pak. Gimana kira-kira, Pak? Kalau Ya sudah Pak, net berarti di luar ini fee tidak termasuk. berarti Iya. fee-nya saya nggak ini Pak. Hmm. Berarti Apa? ditambahin sendiri. Oh, berarti oke oke. Berarti nanti Bapak terima bersihnya cuma 900 juta gitu, Pak ya? Iya betul, Pak. Oke oke oke, Pak. Ya berarti ya saya coba dulu nanti ya saya masukin fee saya sendiri nanti ke situ saya coba pasarkan nanti gitu, Pak. Baik Pak, siap Biar Pak. Ya biar kalau nanti seperti ada. itu, ya berarti nanti ditambahin fee kita 2,5 sama pajak penjual 2,5 ya. Berarti nanti minimal 5% tambahnya ya. Oh gitu. Berarti Nah, nanti nambahnya itu jadi dia ya, plusnya 5%, Pak ya? ya dinaikkan sekitar minimal 5% tambah lagi nanti misalkan untuk spare untuk tawar menawar ya. Oke, Iya, iya. siap siap, Pak. Misalkan dinaikin jadi Oke. 10-15% biar orang nanti bisa tawar gitu. Jangan ngepas. Oke. Karena orang nggak mau kalau dikasih harga pas kan. Nggak percaya dia kan. Iya. Nah, Oke Pak Pungki, terima kasih atas datanya. Tapi nanti boleh kita minta ini Pak, minta foto-fotonya biar bisa kita upload nanti di webnya juga, biar bisa kita pasarkan gitu Pak. siap baik. Jadi saya share ke Bapak untuk foto-foto. Oke, terima kasih banyak Pak Pungki untuk waktunya. Ya Selamat sama-sama malam. Pak. Malam Pak, terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, silakan disimpulkan tadi Pak Arko tadi gimana hasil ini wawancaranya. Nah, ya, malam Pak, Pak Rehat. Ini Ya. tadi ada yang mau jual ruko Pak dengan atas nama Pak Pungki dengan spesifikasi rukonya itu dengan luas tanahnya 250 meter, panjang 10, lebarnya 25, dengan kondisi 2 lantai, listriknya 2200 watt, dan carportnya muat 2 mobil, row jalannya bisa 3 mobil. Untuk rukonya itu menghadap ke utara, dan furnisnya itu semi Pak, dan dijual harga dari Bapak Pungki 500 juta netnya Pak. Jadi ini nanti ya untuk fee-nya dari RP Pro ini ya kita sendiri yang masukin Pak ini untuk 5%-nya itu Pak. Sekalian pajak penjualannya juga Pak. Ya. Oke. Ya, terima Baik, kasih. baik Pak. Ini Pak Pungki lagi jalan mungkin untuk bertanya susah ya, Pak Pungki ya? Bisa bertanya? Oh, Pak, nggak Pak. Jalan Hah? aja. Hah? Nggak bisa ya? Oh ya, mungkin kira-kira itulah ya. Nggak apa-apa nah ya. Oh, bisa nanya ya. Oke. Sekarang untuk sekarang Pak ini eh, katakan ini gudang ya. Sekarang Pak Arko itu sebagai pemilik gudang, ya. Sedangkan Pak Pungki itu sebagai agen ya. Ini kita bikin biar biar ini ya, biar lebih terbiasa ya. Ada latihan-latihan begini ya. Jadi nanti kalau eh, berhadapan langsung sudah minimal sudah tahu ya ini ya. Coba Pak Arko sebagai pemilik gudang, sekarang Pak Pungki sebagai agennya. Coba silakan bertanya Pak Pungki. Ya, selamat malam Pak Arko. Malam Pak, malam. Maaf Pak, dari mana ini Pak? Pak Arko. Ya, selamat malam Pak. Ya, Pak Arko perkenalkan saya Pungki Pak. Oh iya, dari mana Pak? Ya, saya dari RP Pro Pak. Oke, Ini oke. saya informasi ada gudang yang Bapak mau pasarkan ya Pak, mau dijual ini. Iya betul Pak. Luas tanahnya berapa ini untuk gudangnya Pak? Ini untuk gudangnya 3000 meter Pak. Berapa? 3000 meter. Oh, 3.000 meter. Iya. Panjangnya berapa? Dari 3.000 meter panjang dan lebar berapa kali berapa? Kalau untuk panjang dia itu 150, lebarnya dia itu 200 Pak. 150 kali 200 20. ya.
20, 20, sorry Pak, 20 sorry. meter. 20 meter. Untuk bangunannya Pak, luas bangunannya Luas bangunan 3.000 Pak, 3.000 meter. berapa? Putus-putus. 3.000 meter Pak, 3.000 meter. Suaranya putus-putus. Putus. Iya, 3.000 meter Pak, 3.000 meter. Oh, berarti full ya, 3.000 bang. Luas tanah, bangunan 3.000 ya? Iya, full Pak, udah di full semua tuh. Oh, di full ya. Untuk tingginya berapa Pak ini atap? Dari ini ke atap. Untuk tinggi dari ini yang ke atap itu ada 8 meter Pak. 8 meter. Berarti kontainer masih bisa masuk ya? Muat Pak. Muat ya? Soalnya Muat. nanti ini biar kalau customer cari yang muat kontainer bisa masuk. Iya, muat di 8 meter deh Pak tingginya. Berarti lantainya berapa Pak? Kekuatan lantainya ini? Ini Lantainya berapa ton? kalau untuk kekuatan lantai nih ya bisa 20 ton ini untuk ininya Pak. 20 ton ya. Iya betul Pak, betul. Kalau airnya pakai apa Pak? Ini Pak, air pump Kalau apa ini, dari tanah? ini kita langsung pakai tanah Pak dari jet pump ini. Air tanah ya. Iya, Berarti udah yang semi apa jet pump apa semi jet pump nih? iya, udah jet pump ini Pak. Jet pump ya. Listriknya untuk dayanya berapa watt Pak? Ini Pak gede ini Pak, 22 ribuan ini Pak. 22.000 ya. Iya Pak. Besar juga ini pemakaiannya berarti. Iya banyak Pak di sini. Ngadap kemana ini Pak? Kebetulan gudangnya Pak? Ini kita menghadap ke timur ini Pak. Timur. Mau dilepas berapa ini Pak? Kalau ini mau dilepas 4,5 miliar ini Pak. 4,5. Ini udah SHM ya? Masih AGB ya? Udah SHM ini Pak, udah SHM. SHM ya? Apa sama sendiri ya Pak ya? Iya betul Pak. Kalau IPL-nya per bulan berapa Pak? Ini bisa 4,5 juta Pak ini. Berapa Pak? 4,5 juta Pak. 4,5 juta ya per bulannya ya. Iya Pak. Itu ya harga yang tadi Bapak mau lepas. Sudah net apa masih bisa nego ini Pak? Masih Pak, masih bisa nih Pak, tapi tipis ini Pak. Oh, masih bisa nego ya. Kira-kira ada mentok berapa nih negonya nih Pak? Ya nggak usah banyak-banyak lah Pak. Paling diturunnya 200 atau 300 saja Pak. 300 dari 0,43 dari 4,5 ya. 4,5 ya. Iya Pak. Baik Pak. Nanti nanti untuk fee-nya maaf bentar lagi. Nah, gitu. Berarti dinding sampingnya sama ya Pak? Tadi mentok 8 meter ya Pak? Udah di full ya? Iya, ya, betul Pak. Kalau untuk mobil bisa muat berapa Pak? Untuk carportnya di depannya, depan gudangnya. Kalau untuk depan gudang banyak ini Pak. Bisa sampai 20-an ini kontainer ini Pak di sini Pak. 20 ya. Ya Pak. Jalannya ini ada di lokasi di jalan utama atau bukan Pak? Ini di jalan utama ini Pak. Utama ya. Jadi nggak susah kalau lagi parkir-parkir. Ya, kalau parkir langsung aja ke sini Pak. Nggak usah langsung di pinggir jalan.
Sudah, oke Pak. Terima kasih informasinya Pak. Nanti dibantu untuk foto areanya Pak. Oke, nanti saya kirim nanti fotonya, Pak. Iya Pak. Ya, Baik silakan Pak. di info Pak Pungki. Kira-kira gimana tadi hasil wawancaranya? Ya, data yang diperoleh tadi memang sudah SH. Yang dilepas itu 4,5 M, masih bisa nego. Untuk luas tanah dan luas bangunan itu 3.000 udah full. Untuk kemampuan lantainya, bebannya itu 20 ton. Dan untuk karpet masih muat di 20 mobil. Listriknya di berapa tadi ya? 22.000 ya. Dan ini di jalan utama. Untuk panjangnya di berapa tadi? Panjang 150. 10 kali 20. Iya. Ya, 150 kali 20 ya. Ada 3.000. Ya itu aja sih Pak. Saya lagi konsen nyetir jadi nggak. Oke. Ya. Ya, Oke. maaf. Makasih Pak Pungki, Pak Arko. Jadi nanti kira-kira seperti itulah ya proses dari kita mewawancarai owner ya, mirip-mirip seperti itu. Cuma kita biasanya pakai WA ya, biar Iya, yang tadi saya bilang, biar kita tidak usah mencetak lagi dan kita punya bukti, bukti real dari owner itu informasi seperti apa gitu kan. Jadi mudah-mudahan nanti kalau misalkan sudah ini apa namanya dalam eh, kegiatan secara langsung nanti sudah terbiasa ya, minimal sudah tahulah cara-caranya ya, nanti makin lama makin makin paham gitu ya, makin lancar gitu. Ya, Pak. Nah kira-kira eh, mungkin sampai cukup situ dulu ya untuk pengantar basic training kita malam ini karena sudah malam Pak. Mungkin juga udah di jalan, masih di jalan. Ya mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari malam ini nanti bisa bermanfaat ya. Dan siap, Pak. untuk Pak Pungki, minta tolong besok hubungi Ibu Manda ya untuk pengisian pendaftaran ini, form pendaftaran kan, terus Ya, ya, Pak. foto diri, KTP, foto kayak NPWP ya, dan untuk biaya untuk seragam ya 150.000 biar nanti kita bisa cetak ya. Kalau Ya, Pak Pak. Arko sudah jadi ininya seragamnya nanti misalkan Sabtu kalau ada waktu datang ya Pak ya. Kita ketemu di Bisa, kantor ya. ini dulu, ngopi dulu Pak, bentar nanti di kantor. Iya, kita ngopi-ngopi nanti bisa di situ. Siap, Pak. Oke, terima kasih ya untuk partisipasinya. Mudah-mudahan eh, bisa berjalan lancar. Nanti besok sudah daftar semua. Nanti saya masukkan di grup ya. Nanti di grup juga bisa lihat seperti apa diskusi-diskusi kita, listingnya seperti apa nanti bisa dilihat kalau sudah dimasukkan di grup ya. Oke, terima kasih. Sampai situ dulu ya, Pak Arko, Pak Pungki. Hati-hati di jalan ya, Pak Pungki ya. Salam untuk keluarga ya. Sampai ketemu lagi ya. Ya, Pak. Oh ya, nanti besok malam kita ada meeting mingguan. Nanti kalau sudah saya masukkan, nanti ikut Zoom ya, biar kita juga bisa belajar ya. Jam 8 ya malam, setiap Jumat biasanya. Oke, Pak. Saya izin Oke. pamit dulu, Pak. Oke, makasih ya. Terima kasih. Pak. Selamat malam ya. Ya, Pak. Malam. Malam ya. Masih Pak Pungki. Pak Terima Kris. kasih Pak Kris ya. Pak Arko, salam kenal. Masih Pak Rihat. Terima kasih Pak.